kreativitas mengajar itu saya selalu memulai langkah pertama itu dari pintu masuk, Pak. Kalau sekarang ini kan zamannya menyapa anak-anak itu dengan guys. Hai guys, biasanya saya seperti itu. Jadi ketika sudah mereka jawab, hai, nah itu artinya mereka dari situ sudah timbul semangat. Barulah kita dengan sistem pembelajaran kita secara islami, berdoa, menanyakan kabar mereka. Biasanya saya kalau mengajar itu selalu menyelipkan bahasa-bahasa. Jadi mereka itu punya banyak bahasa kan. Nah di situ Kak, agar mereka itu tertarik untuk belajar. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana upaya menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pembelajaran atau pendekatan dalam pembelajaran. Menurut Olivia seperti apa? Iya, kalau di sekolah kami jujur saja Pak masih sangat terbatas kalau untuk menampilkan inovasi yang tingkat tinggi lah. Kami hanya mempunyai satu lab, itu juga bergantian dengan anak perkantoran yang sedang praktek biasanya. Jadi biasanya saya itu memberikan tugas minggu yang lalu. Minggu sebelumnya saya beri tugas, misalnya mereka saya minta untuk cari film tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Seperti itu, Kak. Kemudian upaya apa Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang sifatnya mendidik sehingga dari ajaran Ibu itu bisa diimplementasikan oleh anak didik di masyarakat? Kalau pembelajaran yang mendidik, kalau saya lebih ke kontekstual, Pak. Apa yang terjadi saat ini? Nah, biasanya saya memberikan contoh selalu yang terjadi saat ini. Misalnya kemarin saya baru sudah nonton berita TV apa, itu akan saya share kepada anak-anak bahwa akibat dari perbuatan ini ada berita yang zaman sekarang terutama tentang pemuda-pemuda. Nah, itu saya share kepada anak-anak. Terus memberikan apa ya sapaan atau teguran di dalam sampai keluar kelas. Dalam walaupun bukan jam pelajaran saya, misalnya ada hal yang tidak bagus, itu langsung ditegur dan diberikan contoh bagaimana kita pernah belajar tentang hal apa yang mereka lakukan itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu dalam meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi terhadap anak didik? Kalau interaksi, itu tadi yang pertama saya memberikan contoh kekinian. Terus mempraktekkan materi-materi itu dipraktekkan oleh mereka secara langsung. Jadi saya lebih menekankan apa yang kita pelajari, apa yang bisa mereka pahami. Jadi yang mereka pahami dari materi itu apa, jadi pembelajaran itu tidak hanya dari saya, tetapi dari mereka juga. Memberikan contoh dari apa yang pernah mereka lihat atau mereka alami. Coba. Selanjutnya, upaya apa menurut Ibu atau yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran sehari-hari dalam meningkatkan inovasi dalam mengorganisir sumber-sumber belajar? Di mana, Pak? Meningkatkan inovasi sumber. Putus. Halo. Dengar. Putus, Pak. Putus. Mengembangkan sumber pembelajaran. Mengembangkan sumber pembelajaran. Saya mengembangkan sumber pembelajaran itu mereka yang seperti saya katakan tadi, saya lebih menekankan mereka untuk mencari bahan-bahan lain dari sumber yang selain ada di sekolah. Kalau di sekolah itu buku-buku termasuk terbatas, Pak. Karena kami termasuk sekolah di dusun, jauh dari kota. Terus jarang dapat bantuan buku, jarang sekali. Mungkin dalam 4 tahun terakhir ini tidak pernah dapat buku. Jadi saya memaksakan anak itu harus punya kuota.
atau ketika misalnya mereka sedang ada di mana yang sinyalnya bagus, mereka cari materi-materi apa yang sudah saya susun tadi. Biasa tentang materi-materi pelajaran itu saya suruh mereka untuk mencari linknya Pak di YouTube atau di Google. Karena di tempat saya itu susah sinyal Pak. Hanya daerah-daerah tertentu. Saya di SMK Kandang Pak. SMK Kandang namanya. Seberang Musi Pak. Di Kandang Pak. Sebelum Payung. Pernah Bapak masuk daerah situ, Pak? Nah, waktu KKN itu betul kata Ibu itu. HP-nya ya, itu kayak HP-nya kayak burung perkutut, dinaikkan di batang kapuk gitu. Ya, harus naik-naik kayak gitu, Pak, nyari sinyal. Ya. Itu permasalahannya. Nah, ya ini nih. Oke. Kemudian selanjutnya upaya Ibu Lydia dalam mengembangkan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran. Pengembangan teknologi. Ya jelas kalau anak-anak kami alhamdulillah mengakses internet sudah 100% bisa mereka itu. Terus saya ajarkan juga mereka itu untuk membuat link-link ngeplok seperti itu Pak, seperti link YouTube. Nah, jadi mereka itu sambil belajar, mereka juga saya bilang jadi YouTuber itu bisa jadi cita-cita loh. Maksudnya mereka, tetapi arahan mereka mengarahkan mereka itu kepada hal yang positif-positif ngeploknya. Jadi diajarkan mereka tentang teknologi HP itu bukan hanya untuk main game, bukan hanya untuk main WA saja, tetapi untuk mereka mencari ilmu juga seperti itu. Kalau tadi mengembangkan sumber belajar, sekarang upaya Ibu dalam mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan konsep-konsep proses pembelajaran. Kalau media pembelajaran, saya lebih ke manual, Pak. Kan menampilkan gambar-gambar. Kalau misalnya lagi ada labnya lagi kosong, saya bisa menumpang di lab untuk menampilkan gambar atau menampilkan video. Tetapi lebih sering saya itu adalah pakai media manual, Pak, pakai kertas. Ya terpaksa juga saya di rumah itu bekerja mencari gambar-gambar terus saya tempel seperti anak SD. Tapi ya seperti itulah biar anak menarik untuk belajar. Oh ya. Oke. Kusminarti, Umesaro. Ya, nah, silakan untuk lanjutnya Bu, bagaimana cara meningkatkan berpikir kritis kepada siswa, critical thinking. Ya, saya juga menggunakan proses pembelajaran itu lebih ke diskusi. Jadi kita tampilkan permasalahan seperti yang saya bilang dari awal tadi, permasalahan tetapi yang nyambung dengan materi. Misalnya tentang penyelenggaraan jenazah. Bagaimana ada isunya pesawat jatuh, bagaimana jika jenazah itu kondisi tubuhnya berkeping-keping, apakah masih disolatkan, apakah masih dimandikan. Jadi mereka itu berpikir. Jadi bagaimana mereka cari solusi ketika jenazah yang mereka temui itu sudah berbentuk kepingan, bukan lagi jenazah yang utuh. Dalam agama Islam seperti apa pandangannya. Jadi dari situ mereka mulai berpikir. Tadi meningkatkan berpikir kritis, sekarang mengembangkan cara berpikir yang tinggi. Bagaimana? Cara mengembangkan berpikir yang tinggi. Iya. Kalau saya mungkin sistem belajarnya itu lebih ke isu-isu aktual, Pak. Jadi kalau kemarin itu kalau yang dulu-dulu kan teknologi belum canggih. Kalau sekarang contohnya dengan materi tentang proses kejadian manusia. Saya lontarkan isu bagaimana dengan sistem bayi tabung misalnya. Nah, dalam agama Islam menurut kalian bagaimana sistem bayi tabung? Apakah boleh? Terus tentang gender, apakah boleh seorang laki-laki berubah menjadi perempuan? Bagaimana hukumnya? Jadi kan mereka itu mencontohkan, kalian kenal misalnya dengan Lucita Luna? Nah, tahu semua mereka itu kan. Nah, tahu Bu, perempuan katanya. Apa benar dia itu perempuan? Dilihat. Jadi mereka itu bukannya mencari tahu tentang Lucita Luna ya, tetapi mencari tahu mengapa dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam tentang orang yang merubah jenis kelamin tadi.
Udah, Pak. Dan selanjutnya terakhir ini ya